Oke, thank you Nadine untuk praise and worship, untuk doanya sungguh luar biasa. Aku pribadi jarang ngelihat anak perempuan ngomel main gitar gitu ya. Jadi sukacita banget lihat Nadine terus melayani Tuhan, memuliakan Tuhan ya Nadine. Kalau cowok banyak gitu yang main ngomel gitar, tapi kalau cewek aku jarang. Shalom teman-teman Imago Day semuanya. Shalom, Mafa, ada Kamike ya. Wah, udah lama nggak ketemu. Seneng banget hari ini bisa berjumpa, hadir bersama dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita lagi pandemi, kita mungkin beberapa sedang kesulitan, tapi aku percaya anak-anak Tuhan selalu sukacita, teman-teman ya. Anak-anak Tuhan selalu sukacita karena Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur ya, obat yang manjur. Jadi kita sukacita, kita percaya Tuhan menjaga kita dari segala musibah. Malam hari ini lagi. Sore hari ini saya dikasih tema sama Rian dan Mia, itu adalah so far how far ya. Teman-teman izinkan aku share screen untuk pewartaan sore hari ini. Bisa ngeliat ya teman-teman? Aku modif sedikit temanya how far we go. Sebetulnya ketika bikin bahan ini, ketika dikasih tema pada sore hari ini, aku tuh teringat lagu Moana, teman-teman. Karena aku punya anak yang nomor 2, usianya 1,5 tahun, suka banget sama Moana gitu. Judul lagunya How Far I'll Go gitu kan. Ya saya nggak bisa nyanyi lah, saya nggak bisa nyanyiin, tapi saya teringat lagu itu, How Far I'll Go gitu ya. Nah, seberapa jauh kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan. Teman-teman, nggak berasa kita ini sudah di akhir tahun 2020. Aku berasa tahun ini cepet banget berlalu. Kayaknya Februari, Maret, April, total langsung Desember gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Apalagi pandemi, mungkin banyak yang WFH dan segala macam. Jadi nggak terasa waktu lebih cepat berlalu. Nah, sebelum aku mulai dengan pengajaran pada sore hari ini, teman-teman aku ingin kasih perumpamaan tentang GPS ya, untuk membuka firman pada sore hari ini. Teman-teman tahu GPS ya? GPS itu tuh menurut saya pribadi adalah device yang sangat canggih, sangat luar biasa dan sangat membantu mobilitas kita semua. Sampai saat ini saya nggak kebayang kok dulu sebelum ada GPS kok kita bisa ya cari alamat orang, cari tempat baru. Karena saya pribadi lumayan bergantung sama GPS. Terlebih kalau pelayanan di tempat-tempat yang baru, saya nggak pernah datang, nggak ada GPS, saya nggak kebayang gitu ya, nyasar. Nah, teman-teman, GPS itu bisa memberitahukan segala hal yang berhubungan dengan perjalanan kita. Teman-teman, saya percaya semua pernah pakai GPS. Dan GPS itu luar biasa, teman-teman. Dia bisa cari tahu jalan yang tercepat. Kalau ada macet, dia bisa mikir, lalu cari jalan alternatif supaya lebih cepat. Kadang-kadang juga GPS itu bisa kasih tahu di depan ada pom bensin, ya. Beberapa GPS juga kasih tahu update harga bensin berapa. Beberapa GPS juga kasih tahu kalau di depan ada polisi ngumpet, dikasih tahu teman-teman, ya. Dia bisa kasih tahu semua tentang GPS. Nah, teman-teman, tapi tahukah kita atau sadarkah kita bahwa GPS yang demikian hebatnya, GPS yang demikian luar biasanya kemampuannya, itu baru berfungsi dengan baik, atau baru bisa berfungsi kalau sejak awal kita sudah men-set tujuan kita mau kemana. Ya, kalau kita nggak men-set tujuan kita mau kemana, itu GPS nggak akan berfungsi. Dia nggak akan kasih tahu jalan. Dan kita juga nggak akan bisa ukur udah jalan sejauh mana kita kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Ya, GPS akan useless teman-teman kalau kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Nah, sore hari ini aku akan lebih banyak ngebahas mengenai tujuan teman-teman, visi, sambil kita coba flashback ke dalam diri kita masing-masing, kira-kira sudah sejauh mana kita menjalankan tujuan kita teman-teman ya. Nah, tadi saya udah bilang GPS berfungsi kalau ada tujuan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah saat ini kita semua, saya dan teman-teman, tahu kemana sih kita melangkah sebetulnya? Apa tujuan kita sebetulnya? Apa saat ini kita setiap hari hanya melewati hari demi hari, membabi buta tanpa ada tujuan yang jelas? Ya, kalau kayak begitu, tema hari ini nggak relevan gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. So, bagaimana kita tahu sudah seberapa jauh kita melangkah? Ini ada 2 ayat yang saya sudah tulis di PPT. Aku boleh minta tolong Rian bantuin baca, Yan, bantuin gue, Yan. Yang mana nih kok? Yang pertama dulu ya, yang pertama dulu Oke, ya. dari Amsal 23 ayat 18 sampai 19.
karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Oke, stop. Sampai itu, Yan, jangan di-mute dulu, Yan. Nah, teman-teman, Amsal mengatakan, hai anakku, dengarkanlah. Dia bilang, jadilah bijak dan tujukanlah hatimu, hati kita semua, ke jalan yang benar. Lalu ayat berikutnya, Yan, boleh tolong? Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, thank you, Rian. Ya. Teman-teman, itu Injil Yohanes saya kutip. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, jika saya, jika Gary, jika Nadine, jika Rian, jika Mia berbuah banyak. Dan dengan demikian, Gary, Mia, Rian, Nadine, atau siapapun adalah murid-muridku. Kita baru akan dibilang murid-murid Tuhan kalau kita berbuah banyak. Teman-teman, kalau saya boleh ngomong, Roh Kudus, ya, cara kerja Roh Kudus itu kurang lebih mirip-mirip dengan sama seperti dengan GPS, ya. Sama seperti GPS. Beberapa hari yang lalu saya ke Cirebon, teman-teman. Saya sudah 8 tahun nggak ke Cirebon, dan ternyata sekarang ke Cirebon tuh begitu cepat. Dulu ke Cirebon itu 4-5 jam lewat Pantura. Sekarang sudah ada jalan tol Cikampek Palimanan, jadi saya nggak nyangka 2,5 jam dari Jakarta sudah nyampe ke Cirebon. Karena saya udah lama nggak ke Cirebon, seperti biasa, saya mengandalkan GPS, teman-teman, ya. Pakai Google Map, pakai Waze, atau apapun saya pakai untuk tunjukin jalan. Teman-teman, tahukah kita GPS itu ketika kita masuk tol, ketika kita jalan lurus terus, tanpa mesti belok-belok, tanpa mesti muter, tanpa mesti ke kanan, ke kiri, itu dia akan diam, teman-teman. Jadi ketika saya masuk tol Cikampek Palimanan, itu GPS akan diam selama sejauh kurang lebih 180 kilo, ya, dari Jakarta ke Cirebon. Baru nanti ketika kita sudah mau exit tol, dia baru bilang, exit kiri, gitu ya, keluar kiri, sampai tujuan. Nah, teman-teman, saya kurang lebih berasa Roh Kudus juga demikian. At some point, Roh Kudus itu akan diam. Dia tidak seperti orang tua kita, tidak seperti mama kita atau pengasuh kita yang setiap hari ngedorong kita, "Weh Gary, bangun lo, weh Gary, ayo bangun gosok gigi, weh Gary jalan, weh Gary ayo bangun, ayo ke kanan ke kiri." No, ya. Roh Kudus adalah roh yang gentle, roh yang tenang, roh yang memberikan kita kehendak bebas. Jadi teman-teman, kalau ada kalanya Roh Kudus diam, bukan berarti kita berada di jalan yang salah. Kalau seringkali kita merasakan, kok Tuhan diam aja ya, kok nggak ada yang ngomong apa-apa ya, gue bener nggak sih ini? Teman-teman, kalau Roh Kudus kayaknya diam, kalau kayaknya kok nggak ada suara apa-apa, as simple as ya udah jalanin aja dulu gitu ya. Jangan terlalu pusing. Nanti ketika sudah waktunya belok, ketika sudah waktunya exit tol, baru Roh Kudus akan ngomong lagi. Udah waktunya lu keluar sekarang, udah waktunya lu masuk kota Cirebon, ya. Nah, teman-teman, sebelum kita ngomong ke hal praktikal, saya akan ngomong dulu ke hal spiritual. Tadi Yohanes 15 ayat 8. Sebagai anak Tuhan, kita harus senantiasa memuliakan Tuhan, ya, yaitu jika saya dan teman-teman berbuah. Nah, ini kuncinya, teman-teman, berbuah. Banyak orang tujuan hidupnya itu lebih untuk memuliakan diri sendiri, ya, lebih untuk menyenangkan diri sendiri, untuk dirinya sendiri, keluarganya sendiri, ataupun golongannya. Minta maaf, kalau begini, sepertinya Tuhan tidak dipermuliakan. Kenapa? Karena engkau mencari tujuanmu itu adalah untuk mempermuliakan diri sendiri. Kalau seperti itu, saya ragu jalan kita akan dibukakan. Saya ragu Roh Kudus akan menuntun. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua, anak-anak Tuhan, itu berbuah banyak. Jadi bukan sekedar untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan golongan kita, tapi juga berbuah banyak, gitu ya, berbuah. Dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Ya, dari mana tahu ada pohon jeruk? Karena ada buah jeruk. Dari mana tahu ada pohon apel? Karena ada buah apel. Dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Nah, kita buah Tuhan. Ya, kita mau nama Tuhan dikenal lewat kita, teman-teman. Ya, saya next, grow. Tujuan kita hidup itu adalah bertumbuh, menjadi dewasa dan berbuah. Pertumbuhan atau kemajuan selalu membawa perubahan. Perubahan besar selalu diawali dengan perubahan kecil. Teman-teman,
Mungkin banyak di antara kita yang saat ini masih bertanya-tanya kira-kira purpose hidup gua apa ya, tujuan hidup gua apa ya, sebenarnya Tuhan mau gua apa ya. Gue nggak tahu, kok Gary gue nggak tahu tujuan gue apa gitu ya. Secara spiritual, basically kita adalah untuk bertumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Tuhan mau kita menjadi dewasa, teman-teman, berbuah. Sama juga seperti hidup, kita mau bertumbuh dewasa, kita menikah, dan kita akan berbuah, punya anak. Ya, itu basically. Nah, teman-teman mengenai tujuan, secara simpel saya boleh ngomong seperti ini. Pertumbuhan selalu membawa perubahan. Berarti sebetulnya tujuan hidup kita itu nggak akan jauh-jauh dari apa yang kita suka lakukan, tetapi memiliki impact yang besar bagi orang lain, teman-teman. Apa yang kita suka lakukan dan memiliki impact bagi orang lain. Kalau kita suka melakukan sesuatu, tapi hanya berguna bagi diri kita sendiri, itu bukan tujuan hidup, saya bilang. Tapi itu adalah hobi. Ya, banyak orang suka melakukan sesuatu tapi hanya untuk kesenangan diri sendiri, itu namanya hobi. Tapi kalau apa yang kita suka lakukan itu memiliki impact bagi orang banyak, nah jangan-jangan itu adalah sebetulnya tujuan yang Tuhan mau untuk kita, karena Tuhan mau kita berbuah banyak, ya. Nah teman-teman, saya next itu saya akan ngomong mengenai vision dulu nih. Vision, saya nggak akan seminar motivasi gitu ya, karena seminar motivasi sering ngomongin visi, tapi saya akan ngomong dari sisi Alkitab, teman-teman. Visi adalah gambaran akan masa depan. Apa yang kita lihat ketika mata kita tertutup, ya. Jadi kalau visi adalah gambaran masa depan, orang yang tidak punya visi, atau komunitas yang tidak punya visi, organisasi yang tidak punya visi, sama dengan tidak punya masa depan, teman-teman. Ya, visi memampukan kita melihat secara lebih luas, tidak hanya melihat apa yang tampak oleh mata. Seringkali manusia hanya melihat apa yang tampak oleh mata, tapi visi memampukan kita untuk melihat beyond apa yang kita lihat dari mata. Secara jasmani kita melihat dengan mata, ya, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melihat dengan hati. Mata jasmani melihat yang real, tapi mata rohani melihat sesuatu bisa menjadi apa, ya. Teman-teman, mata rohani itu bisa melihat sesuatu bisa menjadi apa. Jadi nggak hanya fokus pada apa yang nampak mata. Nah, dalam hal ini saya kembali ke Roh Kudus, teman-teman. Tadi saya udah ngomong Roh Kudus seperti GPS. Nah, pada slide ini saya akan bahas Roh Kudus adalah sumber terang, teman-teman. Ya, ketahuilah bahwa yang namanya kegelapan itu nggak diciptakan, teman-teman. Segala sesuatu di dunia ini awalnya gelap. Kalau kita baca kitab Kejadian, semuanya gelap, teman-teman. Tetapi keberadaan terang membuat kegelapan itu hilang, ya. Kalau gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, teman-teman. Teman-teman pada mati lampu ya. Saya percaya kita semua PLN-nya sama, dan PLN itu sering mati lampu, tiba-tiba lama, nggak jelas, bisa sampai 3-4 jam, dan kita semua bete. Dan kalau lagi tengah malam, tiba-tiba mati lampu, tuh gelap semua. Bahkan yang di depan mata aja kita nggak bisa ngelihat, karena gelap, gitu ya. Teman-teman, kalau gelap kita nggak bisa ngeliat apa-apa, susah. Mau jalan aja kesandung-sandung, mau nyalain lampu senter susah, karena benar-benar gelap semua, nggak bisa ngeliat apa-apa. Ya, nggak heran orang yang hidup dalam kegelapan, teman-teman, hidup itu nggak jelas. Ya, orang yang hidup dalam kegelapan atau perusahaan, organisasi atau apapun itu yang berpegang pada kegelapan itu nggak jelas arahnya, teman-teman. Tabrak sana, tabrak sini, gitu ya. Orang yang hidup dalam kegelapan nggak jelas visinya mau kemana, ya. Kerja luntang-lantung, pulang ke rumah bukan pulang ke rumah sendiri, pulang ke rumah bini orang, gitu kan. Ke diskotik, minum sembarangan, mabok-mabokan, nggak tahu mau kemana. Segala kerjaan diambil, Senin sampai Minggu nggak pernah di rumah, tapi nggak jelas juntrungannya apa. Nah, teman-teman, itu orang hidup dalam kegelapan. Nah, oleh karena itu kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita penerangan, teman-teman. Ya, kita perlu menghadirkan terang untuk menghilangkan kegelapan. Oleh karena itu kita perlu menghadirkan Roh Kudus untuk kita bisa menghilangkan kegelapan kita dan kita bisa melihat kemana tujuan kita, apa yang kita cari, teman-teman. Ya, jadi kalau saat ini kita masih nggak tahu tujuan kita apa, masih belum clear, minta sama Roh Kudus, teman-teman. Minta dia yang kasih tahu penerangan kemana kita harus melangkah. Saya ada perumpamaan, saya nggak tahu saya pernah ngomong nggak ya sebelumnya di Imago Day. Saya punya temen yang kerja di satu gedung, ya, yang satu di lantai 1,
Yang kedua di lantai 8, teman-teman. Mereka biasa pulang bareng tuh kalau dari kantor. Suatu ketika sudah sore, yang di lantai 1 telepon ke yang lantai 8. Bro, kita pulangnya nanti aja. Kenapa? Di depan macet. Jadi nanti aja kita pulangnya jam 7, kita ngopi-ngopi dulu. Nunggu macetnya udah kelar, baru kita pulang. Gitu ya. Yang lantai 8, lebih di atas kan posisinya. Dia ngomong ke yang lantai 1. Bro, lu salah. Ya, itu macet di depan cuma karena ada busway mogok. Jadi mendingan kita keluar cepet-cepet supaya macetnya nggak tambah panjang. Jadi kita keburu sampai rumah lebih cepet. Yang lantai 1 hanya melihat apa yang tampak oleh mata jasmani ya. Yang lantai 8 karena dia lebih di atas, dia mampu melihat semuanya in bigger scope. Dia bisa melihat, oh enggak, ini bukan karena apa-apa, cuma karena ada busway, mending buru-buruan. Dan dia nggak salah langkah, dan dia nggak salah mengambil pilihan, dan dia sampai ke rumah cepat, teman-teman. Yang lantai 8 lebih tinggi posisinya, teman-teman. Lebih dekat sama langit, lebih dekat sama surga. Jadi mampu melihat secara lebih luas. Oleh karena itu, untuk kita mampu melihat kita secara lebih luas, visi kita nangkep, tujuan kita apa, dekatkanlah diri kita sama yang di atas, teman-teman. Ya, karena Tuhan yang tahu apa tujuan hidup kita semuanya. Next, ini ada seorang tokoh, teman-teman tahu siapa dia? Yang tahu bisa unmute, bisa ngomong siapa? Nggak ada. Nah, ini tokoh sangat terkenal, ya. Mungkin teman-teman nggak ngeh. Ini ada Helen Keller, teman-teman. Ya, Helen Keller. Helen Keller adalah orang buta dan tuli pertama yang berhasil lulus universitas dengan predikat cum laude. Kalau nggak salah juga berhasil memenangkan Nobel, ya. Buta dan tuli, teman-teman. Nggak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tetapi bisa sukses, lulus kuliah, cum laude, dan juga dapat Nobel dan segala macamnya. Sekali waktu Helen Keller ditanya sama wartawan, what is worse than being blind? Apa yang lebih parah daripada menjadi buta, katanya. Helen Keller menjawab dengan simple, the worst thing than being blind is if you can see with your eyes but you have no vision. Dalam banget ya kata Helen Keller. Dia bilang the worst thing than being blind, yang lebih parah dari menjadi buta adalah if you can see with your eyes, jika kamu mampu melihat dengan mata jasmanimu tetapi you have no vision, tapi lu nggak punya visi. Itu kata Helen Keller, dan menurut saya itu sangat luar biasa, yang membuat kita kadang-kadang orang sehat, orang normal, matanya jelas, bisa melihat, bisa mendengar, tapi kita nggak tahu visi kita apa dalam hidup ini, teman-teman. Kita nggak tahu tujuan kita apa. Sedangkan Helen Keller yang buta tuli bisa begitu impactful, ya. Nah, kita mau belajar sore hari ini. Ini ada perikop Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita nggak akan buka karena akan takutnya terlalu lama, teman-teman. Saya akan kasih gambaran ceritanya aja. Ini adalah perikop ketika Yesus sudah mati di kayu salib, teman-teman, ya. Yesus sudah mati di kayu salib. Lalu para murid saat itu seperti gamang, seperti bingung, seperti hopeless. Kenapa? Karena gurunya yang tadinya diharapkan meraja, gurunya yang tadinya dianggap luar biasa, tiba-tiba malah mati di kayu salib. Jadi ketika peristiwa itu para murid gamang, para murid nggak tahu mau ngapain, hopeless ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kembali menjadi nelayan, teman-teman. Dia kembali berusaha nangkep ikan di danau Tiberias. Kenapa? Karena kehilangan arah, kehilangan visi. Teman-teman, saya mau kasih tahu, orang yang tidak punya visi, ya, orang yang tidak punya visi akan cenderung kembali ke dosa lamanya, teman-teman. Orang yang tidak punya visi akan cenderung kembali ke pekerjaan lama atau kembali ke dosa lamanya. Kenapa? Karena dia nggak punya visi. Tetapi ketika para murid menemukan Yesus kembali di tepi danau Tiberias, ya, ketika dia ketemu Yesus, tiba-tiba para murid sadar lagi akan visinya, yaitu untuk menjadi penjala manusia. Dan dia mulai bangkit lagi. Nah, teman-teman, mungkin saat ini kita seperti para murid, ya. Mungkin awalnya kita tahu tujuan kita mau ngapain. Awal tahun kita tahu kita mau ini, kita mau ini. Tapi ternyata ada hal-hal yang di luar harapan kita, ada hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi kita, dan kita tiba-tiba down. Ya, tiba-tiba down, lu mager, kita nggak tahu lagi mesti gimana, mungkin beberapa usahanya nggak berhasil,
bisnisnya nggak jalan, segala macam karyanya terhambat, dan kita hopeless, galau, dan sebagainya. Teman-teman, para murid menemukan visinya kembali ketika dia menemukan Yesus di tepi Danau Tiberias. Nah, saat ini saya ingin ajak teman-teman semua, yuk cari Yesus lagi, teman-teman. Ya, ini pandemi, masa sulit, saya tahu, tapi saya percaya Yesus nggak kemana-mana. Yesus masih berdaulat atas semua ini, dan Tuhan punya rencana yang besar untuk kita semua. Saya percaya anak-anak Tuhan akan senantiasa diberikan jalan. Anak Tuhan akan senantiasa diberikan terang, dan dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman, sekali lagi saya mau ngomong, optimalkan Roh Kudusmu. Gunakan Roh Kudus untuk memberikan penerangan, dan carilah Yesus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menemukan kembali visi kita apa. Supaya kita tahu tujuan kita mau kemana. Ya, supaya kita nggak diam di tempat. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan ngomong ke hal praktis nih, teman-teman. Tadi saya udah bahas secara spiritual ya, Roh Kudus, cari Yesus, dan sebagainya. Iya, kok gue tahu Yesus, tapi ya bagaimana dong, gitu kan? Ya, saya tahu lah, teman-teman anak muda ya, butuh hal praktis. Nah, hal praktis nih, teman-teman. Cara mengetahui visi nih. Bicara visi itu sebetulnya adalah bicara sesuatu yang belum terjadi, namun bisa menjadi kenyataan, teman-teman. Ya, belum terjadi, tapi bisa jadi kenyataan. Berarti ada dasarnya untuk menjadi kenyataan, bukan omongan kosong. Ya, bicara tentang visi adalah bicara tentang potensi dan bakat yang kita miliki. Bakat sama dengan bahasa Inggrisnya adalah gift, pemberian. Pertanyaannya, siapa yang kasih itu gift, teman-teman? Siapa yang bawain kita itu gift, teman-teman? Ya, gift, bakat adalah bawaan yang kita miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bawain? Kenapa Tuhan kasih kita gift? Karena dia punya rencana atas hidup kita, teman-teman. Untuk tahu visi kita apa, tadi sudah bilang harus dekat dengan pencipta. Tidak ada yang lebih mengerti iPhone daripada Apple, benar ya? Tidak ada yang lebih mengerti Kijang Innova daripada Toyota. Mereka lebih tahu. That's why ada bengkel resmi, ada servis resmi, dealer resmi. Kenapa? Karena mereka lebih tahu gitu ya. Toko-toko lain nggak tahu. Jadi kalau servis ke tempat yang benar, hanya Tuhan yang tahu. Nah, saat ini mungkin ada yang ngomong, kok gue nggak tahu visi gue apa nih, gue nggak tahu tujuan gue apa dalam hidup ya. Apalagi bencana, aduh gue nggak tahu nih apa yang mesti gue lakuin, gue nggak tahu kok visi gue apa gitu. Teman-teman, kalau lo nggak tahu visi lo apa, yang pertama coba cari tahu bakatnya apa. Bakat kita apa? Bakat kalian apa? Aduh kok gue juga nggak tahu bakat gue apa kok, gitu ya. Gue nggak tahu bakat gue apa. Oke, lu nggak tahu bakat lu apa? Cari tahu kira-kira potensi kalian tuh apa? Potensi kamu apa sih? Potensi itu kira-kira apa yang kira-kira ada sedikit yang kamu bisa gitu. Aduh, gue juga nggak tahu potensi gue apa kok. Ada orang yang begitu kan? Gue nggak tahu bakat, gue juga nggak tahu potensi gue apa, nggak tahu, gitu ya. Oh oke. Coba sekarang tanya ke teman-teman deket gitu ya, teman-teman komunitas, teman-teman pelayanan, teman-teman hopeng kalian, tanya, kira-kira bakat lu apa sih? Kira-kira bakat saya apa sih? Potensi kita apa? Tanya ke teman-teman. Kira-kira apa potensinya? Bakatnya apa? Aduh kok teman-teman gua juga nggak tahu potensi gua apa? Itu bakat gua apa? Oke. Kalau itu yang terjadi, satu yang mesti kita lakukan. Panggil teman-teman semua, pecat mereka semua jadi teman. Ya. Kenapa? Karena teman yang baik, teman dekat itu harusnya tahu kira-kira apa potensi kita, apa bakat yang kita miliki. Ya, teman-teman. Kenapa? Karena hati-hati. Ada yang namanya fake vision. Be careful of fake vision. Apa itu fake vision? Adalah visi yang tidak ada dasarnya untuk menjadi kenyataan. Teman-teman, nggak ada dasarnya. Ada orang yang mimpi gitu ya. Mimpi karena dia lagi mencari jodoh, dia bilang, aduh kok tadi gua mimpi gue ketemu Putri Duyung, berarti jangan-jangan pacar gue, jodoh gue itu ada di Ancol atau di tepi laut, di tepi danau, jadi gue mesti sering-sering ke pantai. Teman-teman, yang kayak gitu bukan vision namanya, itu bunga tidur, itu mimpi di siang bolong. Jadi yang namanya visi itu adalah ada dasarnya untuk menjadi kenyataan. Kita perlu orang lain untuk meyakinkan kita tentang visi kita. Kita perlu orang lain, orang-orang terdekat kita untuk mempertegas visi kita. Saya sedikit sharing ya di session di bagian ini. Teman-teman, zaman dulu tuh ada Indonesian Idol setiap hari Jumat. Saya nggak tahu teman-teman di sini nonton nggak, tapi yang angkatan 80-an pasti tahu Indonesian Idol. Zaman dulu itu jam 8 hari Jumat. Zaman Delon, Joy Tobing, ya whatever zaman itu ya.
Saya dulu PD setiap hari Jumat, teman-teman, dan pulang PD selalu jam 9, 10 saya putar Indonesian Idol. Sekali waktu saya nonton, itu ada orang yang ikut audisi, teman-teman, bawa gitar, antri, dan dia audisi di depan jurinya. Ada Titi DJ, ada siapa tuh, Ahmad Dhani, waktu itu ada Indra Lesmana. Dia nyanyi. Teman-teman, dia nyanyi sama gitar. Waduh, teman-teman, itu nyanyi sama teriak sama baca nggak ada bedanya. Suaranya jelek, teman-teman. Jadi dia ngejereng apa, dia nyanyi apa nggak jelas. Jurinya ketika awalnya dengerin antusias, ketika dia mulai nyanyi, jurinya udah mulai whatever gitu ya. Ahmad Dhani udah balikin kursi, yang lain kipas-kipas, udah nggak dengerin. Katanya, ditembak langsung. Lalu ya ikut audisi ngomong, saya udah 4 tahun ikut audisi terus, katanya. Saya udah capek-capek dari daerah, udah sampai sini, tapi malah dikatain nggak bisa nyanyi. Lalu Ahmad Dhani ngomong lagi, ya memang kamu nggak bisa nyanyi, mendingan kamu nggak usah buang waktu ke sini, cari bakat yang lain sana. Karena lu buang-buang waktu, buang-buang tiket ke Jakarta, waste of time, karena lu nggak bisa nyanyi, teman-teman. Dan dia pulang, meninggalkan ruang audisi, dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika dia keluar ruang audisi, dia ketemu teman-temannya, teman-teman. Dan teman-temannya bilang apa? Nggak apa-apa, jurinya tuh yang nggak ngerti, jurinya tuh yang nggak bisa nilai orang, tahun depan ikut lagi, jangan menyerah. Saya liatin, saya nonton, ini kasihan juga nih orang, gitu ya. Punya teman-teman yang nggak bisa memberitahukan hal sebenarnya, teman-teman. Kalau emang mungkin bakatnya bukan di nyanyi. Jadi, lu nggak usah habisin waktu terlalu banyak, energi terlalu banyak untuk hal-hal yang memang mungkin bukan bakat kita, teman-teman. Ya, Ahmad Dhani, Titi DJ, para juri memberitahukan hal yang sebetulnya. Jadi kita jangan keburu sakit hati sama orang yang ngomong fakta kepada kita, teman-teman. Karena jangan-jangan orang itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk negor kita, gitu ya. Kalau itu bukan visimu, itu bukan tujuanku membuat engkau. Karena dia yang paling tahu. Karena dia pencipta kita, dia yang tahu kita buat apa, ya. Nah, dulu saya juga pernah, teman-teman, saya pernah bantuin di KRK tahun 2005 atau 2006, saya lupa. Mungkin beberapa teman di sini ingat, itu ada KRK, BPK mengadakan The New Springtime, teman-teman ya. KRK yang diadakan per dekanat digilir setiap bulan. Pada waktu itu diminta untuk setiap PD kirim perwakilan untuk menjadi penari, teman-teman. Penari ya, dancer. Diminta setiap PD perwakilannya. Latihannya itu di MBK untuk Dekanat Barat ya, di Kemanggisan situ. Lalu ketua PD saya, karena dia merasa saya yang punya kendaraan untuk pergi latihan, nggak nyusahin orang, langsung dia tunjuk saya, dia bilang, oke, Gary, kamu yang jadi penari dari PD kita. Saya bilang, gue nggak bisa nari, coy. Gitu kan, nggak bisa nari, kenapa gue jadi penari? Udah nggak apa-apa, pokoknya lu ikut aja tarian, nanti juga belajar di sana, gitu kan? Nanti juga belajar di sana, karena lu punya kendaraan, jadi nggak nyusahin orang nanti. Udah lu pergi aja latihan nari. Teman-teman, saya latihan nari setiap hari Selasa atau apa gitu ya, selama 10 kali latihan buat KRK. Latihan teman-teman, latihan. Akhirnya tibalah hari H KRK. Teman-teman, gue nggak bisa nari gitu ya. Selama latihan itu selalu gue berada di paling belakang supaya gue cuma ngikutin dong di depan gitu. Karena gue nggak bisa nari. Tapi ya namanya pelayanan gitu kan. Ya udahlah buat Tuhan. Sampai hari H, nari KRK teman-teman. Puji Tuhan KRK sukses gitu ya. Dan di sana muncullah omongan di antara orang-orang. Woi, Gary Hartono penari KRK dari MKK gitu. Saya merasa, bakat gue jangan-jangan di penari, teman-teman ya. Bakat gue di penari. Visi gue mau jadi penari gitu ya. Ya teman-teman, dengan polosnya saya begitu. Oke, singkat cerita, berapa lama setelah itu saya ikut sekolah penginjilan remaja, teman-teman, di Kanosa. Di Kanosa di Bintaro itu saya ikut pelatihan SPR. Di SPR itu malam terakhir ada malam pakrapan. Setiap kelompok diminta untuk menampilkan performa. Nah, kelompok saya, karena saya ada di situ dan panitianya tahu saya peserta penari KRK, diminta kelompok saya menari, ya, menciptakan tarian. Tampil, teman-teman ya. Ketika tampil, ada jurinya di sana. Dan salah satu jurinya adalah Kak Dena. Tahu ya Kak Dena? Setelah nari, Kak Dena bilang seperti ini. Gary, gitu ya. Kamu itu penari atau kamu itu icebreaker, katanya.
Waduh, saya bilang. Kenapa? Karena ketika kamu menari, kita semua tertawa. Kita semua bukan memuliakan Tuhan lewat tarian kamu, tapi ketika kamu menari, kita semua tertawa terbahak-bahak, katanya. Jangan-jangan kamu bukan penari, gitu. Waduh, teman-teman ya. Ketika Kak Dena ngomong seperti itu, rasanya saya hancur, gitu ya. Rasanya saya, wah gila, gue udah latihan tarian, tahu-tahu dibilang gue badut, gitu kan. Tapi saat ini saya bersyukur Kak Dena ngomong seperti itu, teman-teman ya. Kenapa? Sehingga saya nggak perlu menghabiskan banyak waktu dan energi untuk hal-hal yang memang saya nggak bisa. Saya bukan penari, teman-teman, gitu ya. Ketua PD saya pilih saya nggak pakai hikmat gitu, cuma pilih karena transportasi doang. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Jadi kita perlu orang di sekitar kita untuk memberitahukan kita bahwa visi kita bukan itu, teman-teman ya. Jadi jangan keburu marah, jangan keburu berkecil hati kalau memang ada orang yang mengarahkan kita untuk hal yang lain. Ya, kenapa? Karena jangan-jangan mungkin itu bukan tujuan kita. Kalau seperti itu kita sia-sia, ya. Mungkin teman-teman udah jalan jauh, kita udah latihan sana sini, tapi kok kayaknya nggak nyampe-nyampe, gitu kan? Ya karena jangan-jangan itu bukan tujuan kita, Tuhan ciptakan kita, teman-teman ya. Dia punya perkara yang lain. Visi yang benar harus kembali lagi kepada yang memberikan kita bakat. Kembali lagi pada Tuhan, teman-teman. Ya, semakin kita dekat sama Tuhan, kita semakin tahu kira-kira apa tujuan yang Tuhan mau untuk kita. Nah, kita lihat nih yang slide berikutnya. Tujuan visi Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya. Kita ini buatan Allah. Preman buatan Allah, penjahat buatan Allah, perampok buatan Allah. Tetapi kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kita hidup saat ini bukan hanya untuk sekedar mati nanti masuk surga, tetapi dalam hidup ini masih ada pekerjaan baik loh yang harus kita kerjakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita beda sama penjahat, kita beda sama perampok, kita beda minta maaf sama pelacur, teman-teman, beda. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi jangan jadi orang yang ya udahlah, yang penting gue mati masuk surga, berbuat baik. Bukan berbuat baik ya padanya aja lah gitu ya. No. Teman-teman, kita dipersiapkan untuk pekerjaan baik, ya. Matius 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Teman-teman, saya garis bawahi, saya tebel kekuatanmu. Bukankah yang namanya bakat kita tuh kekuatan kita, teman-teman? Ya. Bakat kita adalah kekuatan kita. Kalau Tuhan berikan kita visi, ya, karena Tuhan tahu potensi dalam diri kita. Oleh karena itu dia bilang, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang kita alami, tidak akan pernah bisa melebihi kekuatanmu. Ya, teman-teman, ini yang kita harus camkan baik-baik. So far, how far, ya, teman-teman. Tanya ke diri kita masing-masing, saat ini sudah sejauh mana kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan, teman-teman. Sejauh mana kita sudah menggunakan bakat kita, kekuatan kita untuk pekerjaan baik yang sudah Tuhan kasih. Apakah kita menyanyiakannya gitu ya? Apakah kita hanya ya whatever Tuhan, gue hanya inilah, gue bukan siapa-siapa gitu ya. Naif seperti itu? No, teman-teman. Saya percaya kita semua diciptakan Allah untuk pekerjaan baik. Tuhan udah kasih kita bakat, gift untuk kita optimalkan, ya. Tahu perumpamaan tentang talenta ya? Ada 5, ada yang 2, ada yang 1. 5 jadi 10, kalau nggak salah 2 jadi 4, yang 1 dipendem, teman-teman. Hambaku yang baik dan setia dipuji, yang 5 karena jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dipendem. Nah, teman-teman, ada terminologi yang menurut saya cukup jadi perhatian. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Yang 1 setia nggak sebetulnya? Dia setia loh, dia jagain terus itu 1 dipendem, dijagain terus sampai nanti Tuhannya datang dikasih lagi nih, kan udah gue jagain, kan gue setia Tuhan, gue jagain. Teman-teman, ternyata terminologi setia yang Tuhan maksud bukan hanya sekedar kita jagain, kita pendem, tapi Tuhan mau itu kita kembangkan dan kita usahakan, teman-teman, menjadi lebih baik lagi. Baru Tuhan bilang kita hamba yang baik dan setia. Contohnya nih pembantu deh, saya punya pembantu di rumah nih, teman-teman.
Ketika kita lagi berangkat mau kerja, rumah kita berantakan kan? Rumah kita berantakan, semua belum dipel, ranjang belum dibersihin, kamar mandi belum dibersihin gitu ya. Lalu kita kerja sepanjang hari. Nanti sore ketika pulang, saya pulang ke rumah, saya lihat, kok semuanya masih berantakan semua, kamar belum diberesin, belum dipel. Lalu pembantu saya bilang, lah kan nggak ada yang hilang Tuan. Semuanya masih sama seperti yang lama. Saya udah jagain, nggak ada yang hilang. Kira-kira kita sebagai majikan marah nggak teman-teman? Ya marah lah gitu kan. Kita kasih dia untuk mengusahakan rapiin dia lebih baik dan sebagainya. Nah kira-kira ini yang Tuhan mau teman-teman. Ya kita harus sadar Tuhan kasih kita bakat, kasih kita gift. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Kekuatan kita yang sudah Tuhan kasih untuk memuliakan Tuhan teman-teman. Karena itu visi kita impactful, berbuah banyak. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan segelintir orang, tapi untuk berbuah banyak. Supaya orang-orang di luar sana nanti ketika lihat kita, wah ini dia nih, anak Imagode nih. Benar-benar Tuhan, buahnya manis gitu ya. Kenapa? Karena dari buahnya lah sebuah pohon dilihat. Terakhir slide saya, teman-teman, ada 3 tipe orang di dunia. Yang pertama itu adalah orang yang make things happen. Yang kedua, orang yang watch things happen, dan yang ketiga yang wonder what happen gitu ya. Saya kasih analogi penonton sepak bola gitu. Pertandingan sepak bola yang make things happen hanya 22 orang plus wasit 11 lawan 11. Sedikit jumlahnya. Yang watch things happen, yang menonton di stadion lebih banyak lagi, teman-teman. Tapi nggak sebanyak, tapi yang main bola itu lebih sedikit. Lalu ada lagi orang yang wonder what happen. Wonder what happen tuh orang yang di luar stadion, yang lewat-lewat dilihat, ada apa ya? Ada yang tanding bola. Jumlahnya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi yang pertama, teman-teman. Yang apa? Yang make things happen. Untuk melakukan pekerjaan baik, bukan yang jahat ya. Ini yang Tuhan mau. Saya rindu kita semua sadar akan tugas panggilan kita, teman-teman, karya pelayanan kita dimanapun, kita memuliakan Tuhan, kita berbuah banyak, dan menjadi orang yang membawa perubahan, membuat sesuatu. Jangan cuma jadi orang yang nontonin aja, ya. Lebih parah lagi, jangan jadi orang yang hanya wonder, ada apa ya? Ada apa ya? No, teman-teman. Tapi jadilah pembawa perubahan. Supaya apa? Supaya orang-orang lihat perbuatan Tuhan, orang-orang lihat kebesaran Tuhan lewat kehidupan kita. Dan di akhir kita bisa melihat, oh Jesus, thank you ya. Gua ada hari ini bukan karena gua sendiri, tapi gua ada hari ini karena Tuhan yang sudah menuntun. Karena bakat yang Tuhan kasih, Tuhan berikan. Tuhan kasih teman-teman yang baik, dan Tuhan sudah membawa gua sejauh ini, semua karena Tuhan. Ya, teman-teman, bahan saya sudah selesai. Sudah 4:20 ya, sudah hampir 4:30, hampir 45 menit. Saya akan ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama kita bersatu dalam doa. Saya ada lagu nih teman-teman, saya ada lagu. Sebentar, saya stop share ya. Ya, kita pejamkan mata sebentar. Saya putar lagu ya teman-teman. Teman-teman ikut nyanyi di rumah. Ya, namanya juga online ya, jadi nggak ada musik live. Teman-teman tahu lagu ini ya? Bukti Kemurahan-Mu, kita nyanyi sama-sama untuk sore hari ini. Dengar teman-teman ya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini Tuhan. Aku ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, saat ini kami datang Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus. Kami sembah Yesus Tuhan. Kau Tuhan kami. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Bapa, kami percaya sore hari ini kami berkumpul lewat media Zoom ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya setiap rencana, setiap planning atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami mohon ampun jika saat ini mungkin kami lalai, jika seringkali dalam kehidupan ini kami melupakan Tuhan. Kami nggak sadar akan panggilan hidup kami melalaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kami nggak mengembangkan apa yang seharusnya Tuhan mau. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon ampun untuk setiap kelemahan kami, kerapuhan kami, kemalasan kami. Tuhan Yesus, saat ini urapi kami, datang setiap hati kami, Roh Kudus lingkupi hati kami. Jika mungkin di antara kami saat ini masih ada yang nggak tahu kemana kami harus melangkah, kami nggak tahu tujuan kami apa, saat ini dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa, biar Roh Kudus-Mu boleh memberikan penerangan, biar semua yang tertutup matanya, biar kegelapan yang melingkupi boleh Tuhan cerahkan. Kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak Tuhan, yang tahu kemana Tuhan mau bawa kami, kemana Tuhan mau pakai kami, rencana apa yang Tuhan mau ada untuk kehidupan kami. Yesus, mari saat ini bawa kami untuk semakin dekat kepadamu. Roh Kudus, berikan kami penerangan. Kami nggak mau salah jalan. Kami nggak mau salah langkah. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, Kau akan menuntun kami selangkah demi selangkah dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Tuhan Yesus, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu hadir lewat setiap kami saat ini. Meskipun kami online, kami terbatas lewat Zoom, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu nggak terbatas ruang dan waktu, dan mengalir saat ini melingkupi setiap hati teman-teman di media Zoom pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba berdoa, biarlah kiranya Imago Day ini sungguh-sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi anak muda di sekitarnya. Biarlah komunitas ini boleh menjadi semakin besar, dan kemuliaan Tuhan boleh sungguh nyata, dan sungguh Imago Day boleh menjadi buah yang manis bagi setiap orang yang melihatnya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan, karena dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba selesai berbicara,
Dan kami mau serahkan kehidupan kami, hari Sabtu Minggu kami ini untuk Tuhan. Beracaralah Tuhan, pimpin kami selalu bersama dengan Roh Kudus-Mu. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman.